Pernah nggak sih satu hari kamu lagi scrolling sosmed, terus tanpa sadar kayak disihir, kamu klik iklannya, kamu baca habis landing page-nya, dan nggak ada niat beli, tahu-tahu kamu beli. Kalau kamu pernah kena kayak gitu, artinya kamu pernah kena yang namanya jurus copywriting. Dan di video ini kita akan bahas gimana cara bikin copywriting yang menjual. Gimana sih caranya buat kita bisa jual barang lewat tulisan gitu ya. Ini ada satu seni atau satu ilmu yang namanya copywriting, dan di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana caranya bikin pembeli mau beli barang kamu lewat tulisan yang kamu tulis atau lewat penjual lewat copywriting gitu ya. Nah, ilmu ini namanya copywriting dan teman-teman mungkin udah pernah dengar. Nah, di video kali ini saya bakal bahas cara singkat gimana sih caranya bikin copywriting yang menjual. Jadi dengan cara ini sebenarnya ini bakal ningkatin penjualan teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum pernah tahu, nah ini dia caranya gitu ya. Cara pertama. Nah, gimana sih cara bikin copywriting yang pasti menjual? Nah, copywriting itu yang perlu teman-teman tahu itu ada ilmu-ilmunya atau ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, bagiannya secara strukturnya itu kita bisa bagi jadi 4 gitu ya. Bagian pertama itu headline atau kadang suka disebut hook. Headline itu apa sih? Headline itu adalah satu kalimat pembuka yang bikin orang lagi scrolling sosmed mau langsung berhenti dan orang tersebut mau ngeklik atau mau ngelanjutin, bikin penasaran gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya nih bikin satu pernyataan atau bikin satu kalimat yang bikin orang tuh mau berhenti gitu ya, atau gimana caranya bikin orang tuh bener-bener mau beli gitu ya. Nah, buat melakukan ini sebenarnya copywriting ini ada seninya. Seninya itu adalah apa? Teman-teman perlu riset. Nah, siapa yang di riset? Nah, yang di riset supaya teman-teman jualannya gampang, tentu saja yang pertama kali diriset adalah target marketnya, atau kita mau jualan ke siapa. Nah, dengan kita tahu kita mau jualan ke siapa, teman-teman bakal gampang banget buat bikin satu copywriting atau buat bikin satu tulisan yang pasti menjual. Nah, tapi kalau kita nggak tahu marketnya siapa, tentu saja kita bakal susah banget buat jualannya. Karena kita nggak tahu nih mereka butuhnya apa. Nah, apa yang perlu diriset? Dari target market. Sebenarnya secara simpel yang perlu diriset itu cuma 2 hal. Pain-nya apa? Pain itu atau masalahnya. Gain-nya atau sesuatu yang mereka mau itu apa. Karena ternyata manusia itu bergerak cuma karena 2 hal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau bergerak atau mau melakukan sesuatu atau kita mau beli barang, itu ternyata cuma ada 2 hal alasannya. Pertama, kita mau menghindari sesuatu atau katakanlah takut masuk neraka gitu ya. Kenapa sih orang mau beragama? Kenapa sih orang mau berbuat baik? Ya salah satunya karena takut masuk neraka gitu kan, bener nggak? Nah, kemudian kita juga harus tahu gain-nya apa? Apa yang mereka mau gitu loh. Nah, dalam kita jualan, kita perlu tahu nih market kita itu siapa. Misalnya, teman-teman, misalnya saya mau jualan baju nih. Saya mau jualan baju apa? Oh, katakanlah saya mau jualan baju buat bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapaknya umur berapa? Oh, bapak-bapak yang saya mau jual ini katakanlah umurnya 35 sekian, 35 ke atas sampai 40 tahun. Nah, di bapak-bapak usia 35 sampai 40 gitu ya. Nah, kita perlu tahu nih, yang mereka mau tuh apa sih? Ketakutannya mereka apa? Misalnya, oh, mereka tuh kalau beli baju misalnya takutnya jelek ketika dipakai karena nggak body fit, karena badannya udah nggak keren lagi misalnya. Atau misalnya, oh kalau bapak-bapak itu kalau misalnya pakai baju nanti terlalu bagus juga takut. Kenapa? Takut sama bininya dianggap lagi genit lagi gitu misalnya. Atau oh painnya bapak-bapak umur segitu tuh kalau misalnya beli baju takut terlalu kayak anak muda, atau mungkin oh takut kayak terlalu orang tua misalnya, dan berbagai masalah lainnya. Nah, inilah yang kita perlu tahu. Gitu ya. Nah, dengan teman-teman tahu masalah ini atau teman-teman tahu manfaat ini, nah ini kita bisa jadiin kalimat yang menarik. Ini yang kita bisa jadiin headline buat iklan. Gitu. Nah, rumusnya buat bikin headline sebenarnya juga simpel. Untuk bikin headline itu rumusnya kita bisa gini, orang itu mau mendapatkan gain tapi menghindari pain. Maksudnya gimana? Maksudnya simpel. Misalnya, katakanlah saya mau jual produk pelangsing. Gitu. Siapa sih yang mau langsing? Banyak ya. Yang mau langsing mungkin adalah para cewek-cewek. Misalnya cewek-cewek. Karena buat cewek naik setengah kilo juga udah neraka misalnya. Saya bikin headline misalnya seperti ini. Dapatkan tubuh ideal misalnya. Tanpa perlu diet. Tanpa perlu diet misalnya. Nah, ini menarik nggak buat cewek-cewek? Ya mungkin menarik banget. Gitu. Karena mereka pengen dapat tubuh ideal kan. Mereka pengen dapat tubuh ideal. Berarti kan itu
gainnya mereka, tapi mereka nggak mau diet gitu loh. Pain-nya apa? Tanpa perlu diet gitu. Nah, ini ketika dibikin headline biasanya cenderung bakal sangat efektif gitu. Nah, gimana cara bikinnya? Simple. Dapetin ini tanpa ini. Itu adalah salah satu cara paling gampang buat bikin headline. Nah, terus setelah bikin headline, apalagi nih yang perlu dibikin? Apakah headline doang cukup buat bikin orang belanja? Ya, tentu saja headline doang nggak cukup. Karena kalau kita cuma dapat headline, ya artinya kita cuma dapat klik, orang itu lihat, tapi dia nggak akan beli. Karena cuma kayak, oh, ini clickbait doang nih, gitu, thumbnail doang nih. Mungkin teman-teman sering dengar istilah seperti itu. Langkah berikutnya adalah teman-teman perlu bikin yang namanya body copy-nya nih. Nah, body copy ini apa? Nah, ini sebenarnya isinya bisa macam-macam. Isinya kita bisa pakai cerita gitu ya. Di sini tuh kita bisa pakai pertanyaan gitu ya. Tapi intinya body copy ini dirancang untuk membuat si konsumen kita, calon market kita ngerasa relate dengan apa yang kita tawarin. Maka dari itulah iklan yang bagus adalah ketika iklan tersebut bisa ngerasa orang yang nonton tuh kayak relate gitu. Ih, kok ini kayak cerita gua ya? Makanya riset target market penting. Ih, kok ini kayak apa yang gua alamin ya? Oh, ini kayak sehari-hari ya? Nah, dengan seperti itu, mereka bakal lebih gampang buat kita jualin. Gitu. Gimana cara bikin body copy? Simple. Setelah tadi kita punya headline yang oke, isinya ada pain-nya, ada gain-nya. Yang kedua, di cerita ini, nah kita bisa bikin misalnya kayak tanya gini, apakah kamu sering mengalami hal-hal seperti ini? Nah, kamu sering bla bla bla. Nah, ini banyak banget nih landing page yang pakai ini dan ini efektif buat conversion. Gitu ya, efektif buat jualan. Karena kalau misalnya tebakan kita tepat, misalnya kita nebak ada 7 hal, ada 8 hal, dan ternyata nggak usah semuanya. Connect 2 aja, orang udah ngerasa, oh ini buat gua. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu marketnya, teman-teman tanya 7 hal dan nggak ada yang connect ya mereka merasa bukan buat mereka dan teman orang itu bakal hilang. Gitu. Atau misalnya kita bisa pakai cerita. Bu Ani dulu adalah seorang bla bla bla. Dan Bu Ani menemukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Pakai cerita dan ceritanya memang disesuaikan dengan masalah yang dialamin si target market. Dengan kayak gini mereka bakal ngerasa relate dan mereka akan terus baca ceritanya. Teman-teman bakal mudah buat mengarahkan. Nah, setelah kita udah mengarahkan, apalagi nih yang penting? Nah, simpelnya setelah kita bisa bikin cerita atau pertanyaan yang bikin orang ngerasa relate, yang berikutnya adalah teman-teman perlu bikin penawaran. Perlu bikin yang namanya offer. Nah, offer itu apa sih gitu ya? Offer itu kan kita udah bikin nih, misalnya dapatkan tubuh langsing tanpa perlu diet. Apakah Anda sering ngalamin udah makan tapi makan air, minum air putihnya berat badan naik gitu kan. Udah olahraga tapi nggak ada gunanya. Misalnya terus udah apa lagi? Udah makan sehari cuma sekali tapi tetap aja kiloan nggak pernah turun gitu kan, naik terus gitu. Nah, kalau seperti itu, saya juga mengalami hal yang sama. Nah, itu kan bikin orang merasa relate gitu. Dan akhirnya saya menemukan satu metode yang namanya bla 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 bla, dan metode tersebut ternyata efektif buat bla 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 bla. Jadi kalau Anda mau, nah itu adalah offer nih di sini. Offernya apa? Apa yang mau Anda tawarin? Nah, offer ini ya berarti kan satu adalah produk. Misalnya Anda lagi jual apa nih? Oh, Anda jual minuman pelangsing. Oh, Anda jual baju. Baju ini bikin kepercayaan diri Anda bertambah. Produk ini gitu ya, selain penawaran utama, sebetulnya Anda juga bisa bikin yang namanya kalau produk ini mau bagus, dikasih apa? Dikasih bonus. Buat apa bonus? Nah, karena bonus itu bakal membantu apa buat orang lebih yakin buat ngambil keputusan. Nah, contoh tadi kita udah pakai contohnya adalah cerita orang jualan baju. Tadi kita udah pakai contohnya misalnya produk yang lain. Misalnya saya bikin contoh, misalnya saya jualan workshop deh misalnya. Saya jualan workshop. Nih. Kebetulan kita mau ada workshop FB Ads ya, namanya Kopi Manis Espresso FB Ads. Nah, misalnya saya bakal bikin penawaran seperti apa? Misalnya saya bakal bikin penawaran tingkatin omset penjualan bisnis Anda dengan FB dan IG Ads tanpa resiko boncos. Gitu. Kenapa headline-nya seperti itu? Karena headline-nya setelah saya riset, orang-orang yang menjualan online itu pengen buat omsetnya nambah. Pengen buat scale up omset misalnya. Nah, semua orang juga pengen omsetnya dari 100 juta jadi 300 juta, 300 juta jadi 500 juta, dan seterusnya. Tapi mereka takut tanpa boncos. Nah, ini kan pain berbanding dengan gain. Gitu ya. Nah, setelah itu saya bakal bikin apa lagi? Saya bakal bikin body copy-nya seperti ini. Apakah kamu sering ngalamin nih nyobain iklan Facebook Ads bukannya omsetnya naik tapi malah makin lama CPR-nya makin tinggi? Gitu. Apakah kamu sering kebingungan gimana cara bikin copywriting yang bagus? Apakah kamu sering bingung gimana cara bikin materi iklan yang bagus? Bagusan mana nih kalau iklan?
Apakah pakai foto atau video, atau pakai gambar atau pakai karusel. Gitu. Itu kan berbagai masalahnya. Gitu ya. Dan saya bisa ceritakan cerita nih. Nah, kalau kamu seperti itu, sama. Kenapa? Saya juga ngalamin. Karena memang itu yang benar-benar saya alamin. Ketika saya lagi belajar jualan lewat Facebook Ads, itu banyak banget kendalanya gitu. Nyobain pasang iklan, terus kena ban, kena ame. Ya mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga ya. Dan itu kita bakal bahas nanti di workshop Kopi Manis. Gitu ya, detailnya seperti apa. Nah, terus udah kena ban gitu kan. Nyobain jalan nih, pas lagi iklannya masih jelek, hasilnya bagus. Tapi makin lama iklannya makin mahal. Kita belajar lagi. Kita harus cari lagi, kita harus gali lagi. Gitu. Ternyata materi A udah bagus, ternyata setelah berapa bulan dicuri kompetitor. Kita harus bikin lagi materi baru gitu kan. Kita nyoba lagi berbagai cara lagi, kita explore lagi. Kita cari targeting yang makin bagus, kita cari apa. Dan pengalaman itu semualah yang kita terangkan yang kita masukkan di materi workshop ini. Gitu. Jadi cerita itu bakal lanjut masuk ke offer gitu ya. Nah, offernya gimana nih? Kayak apa yang teman-teman dapat kalau teman-teman belajar di workshop Kopi Manis Espresso? Pertama, utamanya kan kita jual adalah workshopnya nih, pengalamannya nih. Di workshop itu orang bakal belajar langsung, kita bakal praktekin langsung menggunakan produknya dia, menggunakan bisnisnya dia. Itu adalah produk utamanya workshop. Selain workshop, apa lagi? Oh, kita juga bikin bonus nih. Nah, dapat offernya dari mana? Nah, offer ini adalah dari riset marketnya kita. Offer ini misalnya bonus yang kita kasih. Pertama kita kasih yang namanya Ads Vault. Apa sih Ads Vault itu? Ads Vault itu adalah kumpulan iklan, koleksi iklan dari berbagai macam produk yang udah kita riset. Gitu. Jadi kita di Mia tuh ngerjain banyak banget iklan. Gitu ya. Dari situ kita tahu, oh ternyata iklan skincare tuh yang bagus kayak gini ya. Dan ini aman. Oh ternyata iklan baju ini yang bagus seperti ini ya. Dan ini aman. Gitu. Oh, ternyata iklan produk fashion itu begini. Oh, ternyata kalau makanan tuh cara ngiklannya kayak gini. Gitu. Nah, itu adalah offer-offer yang kita bikin, kita masukin. Gitu. Kenapa ini dimasukin? Karena saya tahu orang buat ngiklan gitu ya. Ini tuh penting banget gitu, dengan kita tahu iklannya seperti apa itu bakal sangat mempermudah. Gitu ya. Kita kasih yang namanya Ads Vault. Terus kita kasih apa lagi? Oh, kita kasih lagi nih premium group. Gitu ya, dimana di sini teman-teman bisa belajar, terus setelah beres event selama 1 bulan kita bisa tanya jawab semua di situ lewat grup. Gitu ya, dan premium group ini bakal ngebantu banget buat orang-orang yang belajar di workshop tersebut supaya mereka lebih fokus dan mereka bisa dapetin hasil langsung. Gitu ya. Nah, terus apalagi nih yang kita kasih nih? Oh, kita bantu risetin juga nih targetingnya mereka idealnya seperti apa. Materi iklannya mereka ada yang kita bantu risetin juga. Gitu, iklannya harusnya kayak gimana. Isi copywritingnya. Gitu. Jadi segala hal yang mereka butuhkan inilah yang dibikin jadi yang namanya overstack. Kenapa ini perlu ada offer? Karena dengan ada offer ini teman-teman bakal mempermudah buat jualannya. Ketika teman-teman mau ngiklan nih, teman-teman mau bikin copywriting, teman-teman kan nggak tahu orang itu beli barang tuh beda-beda. Ada orang yang beli barang misalnya katakanlah kenapa saya beli baju ini? Oh bajunya lagi diskon. Berarti kan diskon itu penting. Gitu. Tapi ada juga orang yang nggak butuh diskon. Kenapa lu beli baju itu? Oh baju ini ketika dipakai nyaman. Berarti itu ada poin 1. Nah, disitulah kita masukin di offer tambahan. Oh, apalagi nih? Oh, ternyata baju ini terbatas, misalnya. Oh, ternyata ini ada tambahan apanya. Jadi semua kebutuhan yang kita lengkapin, kita tambahin, gitu ya, supaya market tersebut makin, oh, ini untung banget nih kalau beli, gua nggak rugi. Gitu. Nah, itulah yang dijadikan offer. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman bikin body copy, offer jangan lupa dikasih scarcity di CTA-nya. Scarcity itu apa sih? Keterbatasan. Gitu ya. Kita tuh butuh orang buat action sekarang. Gitu. Karena kalau misalnya nggak action sekarang, ya ibaratnya mungkin mereka lupa gitu loh sama penawaran teman-teman. Scarcity atau CTA. Di CTA-nya kita butuh masukin namanya Scarcity. Nah, kalau contoh di sini gimana? Contoh di Facebook Ads, kita punya Scarcity yang jelas banget. Yang namanya workshop offline, ini ada tanggalnya. Jadi kalau teman-teman daftar, terus tanggal lewat, ya udah bye-bye. Nggak ada lagi. Gitu. Itu pertama. Terus scarcity kedua, kita juga punya yang namanya keterbatasan kursi. Gitu. Karena acaranya offline kan nggak bisa ratusan orang. Offline itu terbatas. Gitu. Maka dari itu kursinya cuma sekian puluh. Nah, maka dari itulah orang-orang teman-teman yang mau gabung ya cepetan gabung karena kursinya sangat terbatas sekali. Gitu. Jadi dia harus cepat-cepat gabung, keterbatasan kursi. Ada waktu yang limited. Nah, gimana kalau cara kita terapin buat jualannya teman-teman? Ya tergantung. Misalnya teman-teman produksi baju. Bajunya cuma 100. Ya udah berarti begitu 100 habis bye-bye. Nggak ada lagi. Gitu. Itu bakal bikin orang buat lebih cepat buat ngambil keputusan atau ngambil CTA.
Oke, kebayang ya. Jadi dari sini ini adalah 4 cara gampang, 4 struktur buat menjual lewat tulisan. Jadi kalau teman-teman nih yang mau belajar lebih banyak tentang copywriting gitu ya, saya bukan ahli copywriting gimana, ini yang kita praktekin gitu. Tapi nanti di workshop Kopi Manis Espresso kita bakal bahas cukup dalam tentang copywriting gitu. Dari nggak cuma dari saya aja, teman-teman bisa belajar juga dari tim kita yang lain yang memang jago dalam membuat tulisan yang menjual. Oke, mungkin itu aja video singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.